Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin membahas berdirinya Kesultanan Pontianak. Apakah kalian tahu kapan didirikannya Kerajaan Pontianak? Kerajaan Pontianak atau Kesultanan Kadriyah Pontianak adalah kerajaan yang didirikan pada 1771 di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kesultanan Pontianak didirikan oleh Syarif Abdurrahman Al-Qadri, putra dari Habib Hussein Al-Qadri yang merupakan ulama dari Hadramaut, Yaman. Pemerintahan Kesultanan Pontianak awalnya berpusat di daerah Muara Simpang 3, Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak. Barulah pada 1778 pusat pemerintahan dipindah ke Pontianak. Berdirinya Kesultanan Pontianak. Proses berdirinya Kesultanan Pontianak bermula ketika Habib Hussein, seorang ulama asal Hadramaut, Yaman, diundang oleh Opu Daeng Manambun, Raja Mempawah. Sebelumnya Habib Hussein Al-Qadri adalah hakim agama di Kerajaan Matan. Ia pindah ke Mempawah karena tidak puas dengan Sultan Muhammad Mu'azzuddin dari Matan yang tidak menghormati hukum. Di Mempawah, Habib Hussein diberikan rumah dan langgar di sekitar aliran Kuala Mempawah. Putranya yang bernama Syarif Abdurrahman Al-Qadri kemudian dinikahkan dengan putri Raja Opu Daeng Manambun yang bernama Utin Chandramidi. Sebelum wafat pada 1770, Habib Hussein Al-Qadri berpesan kepada putranya untuk mencari kediaman baru. Pada 1771, Syarif Abdurrahman beserta istri dan pengikutnya mencari kediaman baru menggunakan 14 perahu. Rombongan itu lantas memutuskan bermukim di daerah pertemuan Sungai Kapuas dan Landak, di mana Syarif Abdurrahman mulai membangun masjid, istana, dan rumah. Peristiwa inilah yang menjadi cikal bakal Kesultanan Pontianak. Syarif Abdurrahman kemudian resmi dinobatkan menjadi Sultan pada 1778. Masuknya pengaruh Belanda. Syarif Abdurrahman menjadi raja pertama Kesultanan Pontianak dengan gelar Syarif Abdurrahman Ibnu Al-Habib Al-Qadri. Di awal kepemimpinan terjadi konflik antara Pontianak dengan Landak terkait sengketa wilayah. Kerajaan Landak mengklaim bahwa wilayah yang diduduki Kesultanan Pontianak merupakan wilayah Belanda yang melihat konflik ini memanfaatkannya untuk menanamkan pengaruhnya di Kalimantan. Pada akhir 1778, Belanda mengirim utusannya ke Pontianak untuk memulai negosiasi dengan Sultan Syarif Abdurrahman, tetapi gagal. Namun karena kekuatan Banten yang menguasai wilayah konflik itu semakin melemah, akhirnya wilayah dilimpahkan kepada Belanda. Belanda yang saat ini mendirikan kantor perwakilannya di Pontianak mengirim utusannya pada pertengahan 1779. Akhirnya disepakati sebuah perjanjian dengan Sultan Syarif Abdurrahman yang menyatakan bahwa Belanda meminjamkan kawasan Pontianak dan Sanggau kepada Sultan Pontianak. Peristiwa itulah yang menandai dimulainya kekuasaan Belanda di Pontianak, yang kemudian berkembang menjadi monopoli perdagangan. Setelah itu, Pontianak wajib menyerahkan segenap komoditas yang dikehendaki Belanda. Penanaman hasil bumi pun diawasi dengan ketat oleh Belanda. Selain itu, pajak ekspor dan impor harus dibagi dua antara Belanda dan Kesultanan Pontianak. Kesultanan Pontianak juga mengizinkan Belanda membangun benteng di barat Sungai Kapuas. Perjanjian dengan Belanda. Pada 1819, Belanda mengadakan perjanjian dengan Sultan Syarif Qasim yang pokok isinya sebagai kekuasaan atas Kesultanan Pontianak akan dijalankan oleh Sultan beserta pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda akan melindungi Sultan. Pajak ekspor impor, penjualan candu, dan monopoli garam diatur oleh pemerintah kolonial Belanda. Peradilan terhadap orang-orang Eropa dan Cina menjadi wewenang Belanda, sedangkan peradilan orang-orang pribumi menjadi wewenang Sultan. Belanda akan membangun markas di Pontianak.
Perjanjian dengan Sultan Pontianak juga dilakukan lagi pada masa pemerintahan Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri pada 1912. Isi perjanjian itu membuat kekuasaan Sultan semakin diperkecil oleh Belanda. Berikut isinya. Pegawai kesultanan ditentukan oleh Belanda, hukum pidana dan perdata Belanda diterapkan di lingkungan kesultanan, seluruh pegawai kesultanan akan digaji Belanda. Pengaruh kekuasaan Belanda ini berlangsung hingga 1942 saat Jepang mulai menguasai Kalimantan. Kehidupan Kesultanan Pontianak. Meski kekuasaan sultan diperkecil, sektor pendidikan di Pontianak berkembang pesat. Berbagai institusi pendidikan di bawah organisasi Islam, misi Katolik maupun Protestan dapat berkembang. Sultan Syarif Muhammad 1895 sampai 1944 pun mendirikan perguruan Al-Qadriyah sebagai sarana pendidikan bagi keluarga kesultanan. Selain itu, Sultan juga mendorong pendirian lembaga-lembaga pendidikan untuk mencerdaskan rakyatnya. Sektor perekonomian dan perkebunan juga berkembang di Pontianak, di mana para petani Melayu dan Tionghoa berhasil memajukan perkebunan karet sebagai salah satu komoditi ekspor. Sementara itu, orang-orang Bugis berperan dalam memajukan perkebunan kelapa di wilayah Sungai Kakap, Sungai Rengas, Jungkat, dan Petini. Organisasi politik juga berkembang di Pontianak saat itu. Bahkan anggota keluarga kesultanan ada yang turut aktif di dalamnya. Adapun beberapa organisasi yang berkembang di Pontianak adalah Muhammadiyah, Partai Indonesia Raya, Parinda, dan Persatuan Anak Borneo (PAB). Pendudukan Jepang. Ketika Belanda menyerah kepada Jepang pada 1942, situasi politik di Kalimantan berubah karena kekejaman Jepang. Salah satu tragedi yang tercatat adalah saat tentara Jepang membunuh setiap tokoh masyarakat, agama, bangsawan, keluarga kerajaan yang dicurigai akan melakukan perlawanan. Kejadian itu berujung pada pembantaian yang terkenal dengan peristiwa Mandor. Setelah kemerdekaan Indonesia. Pasca proklamasi kemerdekaan, Pontianak melebur dengan Republik Indonesia Serikat atau RIS hingga statusnya berubah dari kesultanan menjadi kota Pontianak. Setelah pembubaran RIS pada 17 Agustus 1950, wilayah Kesultanan Pontianak menjadi bagian Provinsi Kalimantan Barat. Kesultanan Sultan Hamid meninggal pada 1978. Terjadi kekosongan kekuasaan di keluarga Kesultanan Pontianak selama 2 dekade lebih. Pada 29 Januari 2001, seorang bangsawan senior, Syarifah Khadijah Al-Qadri, mengukuhkan kerabat muda Istana Qadriyah Kesultanan Pontianak. Hal itu dilakukan untuk menjaga tradisi dan nilai budaya Melayu Pontianak. Setelah itu, pada awal 2004, Syarif Abu Bakar Al-Qadri diangkat sebagai Sultan Pontianak. Syarif Abu Bakar Al-Qadri memegang posisinya hingga 2017 yang kemudian digantikan oleh Sultan Syarif Mahmud hingga kini. Raja-raja Kesultanan. Yang pertama ada Sultan Syarif Abdurrahman bin Husain Al-Qadri, yang kedua Sultan Syarif Qasim, yang ketiga Sultan Syarif Utsman, yang keempat Sultan Syarif Hamid, yang kelima Sultan Syarif Yusuf, yang keenam Sultan Syarif Muhammad, yang ketujuh Sultan Syarif Toha Al-Qadri, yang ke-8 Sultan Hamid II, yang ke-8 ada Sultan Hamid, yang ke-9 ada Sultan Syarif Abu Bakar Al-Qadri, yang 10 Sultan Syarif Mahmud. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.